nanti ke depannya ya, yang menjadi kekhawatiran saat sertifikat mengemudi menjadi syarat kelulusan ini terkait juga dengan biaya. Apakah ini ke depannya akan menjadi hambatan Pak bagi para calon pengemudi jika mereka memang mungkin terhambat oleh persoalan biaya? Ya, masalah biaya itu saya kira namanya ikut sekolah tentunya ada biaya itu kan, tidak ada yang gratis lah. Tadi kalau dia memang tidak sanggup ya tidak harus dipaksakan kan, tidak harus tiap orang itu punya SIM. Makanya kalau tadi dikatakan bagaimana dia tidak terjadi kesalahan atau mungkin seperti praktek seperti ini, itu institusinya harus terpisah. Ya, terpisah, jangan satu institusi entah siapa nanti mengelolanya. Yang penting antara sekolah kemudian dia mengambil SIM itu jangan satu institusi, biar tidak Baik, ada konflik kepentingan baik, dan pengawasan juga benar-benar harus ketat. baik. Pak Joko, tapi apakah Anda menilai ini akan benar-benar efektif Pak? Artinya program untuk sertifikat ini bagi para calon pengemudi dan kalau kita lihat kan ini bukan hanya berlaku bagi SIM A ya Pak, ini akan berlaku juga bagi calon pengemudi SIM B lalu juga SIM C yang mana kita tahu juga pengemudi dari SIM C ini mungkin majority boleh dibilang adalah kelompok menengah ke bawah. Bagaimana mereka bisa menjangkau untuk bisa mengikuti pendidikan program sertifikat ini, tapi juga mungkin mereka memiliki kebutuhan lain Pak. Ya, tadi saya bilang kalau kompetensi seandainya tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya, jadi ini bukan menyangkut kelompok orang mampu dan tidak mampu. Tadi penekanannya adalah pada kompetensi. Ya, ya masalah nanti ada yang membayarkan urusan lain, tapi kompetensi lebih diutamakan. Ya kalau negara mau menggratiskan berarti negara nanti yang membayar. Tapi kembali lagi pada dia harus memiliki kompetensi benar-benar mendapatkan SIM, tidak seperti sekarang tidak memiliki kompetensi tapi semuanya hampir semua warga negara kita di atas 17 tahun punya SIM. Nah, dampaknya sudah kelihatan kan, pelanggaran makin banyak, ya, kemudian kadang tertib lalu lintas juga tidak tahu di jalan raya seperti apa. Ini ujung-ujungnya seperti sekarang kondisinya. Jadi kita harapkan benar-benar upayanya serius negara ini untuk mengurus masalah keselamatan. Jadi keselamatan menjadi hal utama dalam bertransportasi. Baik Pak Joko, tapi Pak jika dibandingkan Pak dengan negara lain ya, atau artinya misalnya negara tetangga, apakah program pemberian sertifikat sebelum mengajukan surat izin mengemudi ini relatif efektif dan juga cukup efektif untuk bisa menekan angka kecelakaan atau seperti apa Pak? Kalau melihat negara-negara yang sudah melaksanakan itu tentunya akan rendah. Ya. Tapi prakteknya tadi, kalau dia sekolahnya itu tidak harus dia lulus, kalau nggak lulus ya diulang lagi. Sampai ada teman saya itu ngambil diulang lagi sampai 6 kali itu terjadi. Benar-benar 6 kali dia serius gitu kan ya. Jadi saya katakan dia ngambil itu jadi seperti orang ijazah sarjana ya. Dia cukup berat gitu kan. Tidak semudah di kita. Nah kita belajar seperti itu harapannya ke depan benar-benar ya sama lah gitu ya. Nah kalau masih terjadi lagi ya nggak tahu mau upaya apa lagi nantinya. Ya, jadi bukan nanti ada sekolah hanya sekadar mencari uang, kemudian ijazahnya dibagi, bukan seperti itu. Sertifikatnya maksudnya dibagi. Jadi bukan pembagian sertifikat. Ini kita mencari kompetensi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengemudi kendaraan di jalan raya. Karena ini menyangkut nyawa orang. Baik Pak Joko, lalu terkait dengan adanya rencana ya untuk lembaga pemberi sertifikat bagi calon pengemudi sebelum mengajukan surat izin mengemudi, apakah nanti akan ada kurikulum khusus atau artinya dari setiap lembaga ini memiliki artinya pelajaran atau pelatihan yang sama begitu memang diberikan kepada calon pengemudi? Ya tentunya nanti lembaga yang akan memberikan sertifikasi itu akan terakreditasi. Ya, dia akan dibuat kurikulumnya sama semua, termasuk juga pengajarnya. Makanya perlunya akreditasi terhadap lembaga penyelenggara. Jadi setelah ditunjuk, tentunya dia harus punya sertifikasi yang akreditasi yang dilakukan oleh negara. Jadi tidak boleh sembarangan lagi. Mungkin orang buat khusus dan sebagainya, tapi ini benar-benar diawasi. Baik, lalu Pak kalau dari tanggapan Anda apa sebetulnya yang boleh menjadi masukan untuk pemerintah ya terkait dengan upaya untuk menekan angka kecelakaan, lalu juga mungkin para pengemudi agar lebih tertib lagi di jalan raya. Program-program apa lagi sebetulnya selain daripada akan adanya lembaga pemberi sertifikat bagi calon pengemudi? Ya, selain sekolah mengemudi, tadi saya bilang, kita perlu mengenalkan sejak usia dini, pendidikan usia dini, untuk tertib berlalu lintas. Ya, di banyak negara itu sejak anak-anak TK, SD itu sudah diberikan kurikulum di
di sekolah-sekolahan itu ya diberikan bagaimana mereka kalau di kondisi di jalan raya bagaimana mereka menyeberang, melihat rambu dan marka, karena ini menyangkut juga bagaimana perilaku di jalan raya. Ini harus diberikan, ditanamkan pada anak-anak kita yang sejak usia dini. Ya, sehingga itu masih besar dalam pikirannya, sehingga ketika dia nanti sekolah, selain dia juga nanti akan mendapatkan SIM, dia punya tanggung jawab moral juga terhadap dirinya kalau dia menjalankan dan mengendarai kendaraan di jalan umum. Baik, Pak Joko, tadi Anda menyampaikan bahwa memang penting ya untuk mengenalkan bagaimana bisa berkendara dengan baik dan juga tertib agar kedepannya mungkin di usia-usia ketika sudah beranjak dewasa bisa mengemudi dan juga mengendarai dengan baik. Nah, tapi kalau dilihat dari segi usia, Pak, apakah sebetulnya usia 17 tahun ini usia yang boleh dibilang sudah cukup tepat atau ideal gitu ya bagi pemberi sertifikat, lalu utamanya juga Polri untuk mengeluarkan surat izin mengemudi? Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Joko? Nah, makanya nanti melibatkan psikolog juga. Jadi ada ujian psikologi juga, kira-kira dia di usia 17 itu bisa nggak? Mungkin usia 20 tahun kan mungkin juga bisa belum mencukupi umur juga. Tapi ini undang-undang sudah menetapkan, kita ikuti saja. Nah, oleh sebab itu ujiannya tidak hanya teori, tapi ada ujian psikologi juga. Itu untuk menentukan salah satu penentu dia boleh atau tidak mendapatkan SIM.